Saya akan membahas tentang cara pembuatan dasar proyeksi isometri. Ya, terlebih dulu saya akan menjelaskan bahwa isometri itu, ya, kalau kita buat gambar isometri maka titik sudut yang sudutnya 90 derajat, ya, titik sudut dalam sebuah kubus, maka dia akan membentuk garis-garis dengan sudut yang besarnya 120. Perhatikan ini, saya akan membuat sebuah kubus di dalam isometri, maka bentuknya akan menjadi seperti ini. Ini ada sisinya saya buat 20, misalnya 20. Kemudian, nah, sisi yang lainnya, maka ini harus berjarak, sudutnya harus sebesar 120, ya. Nah, seperti ini. Sisi sebelah kanan kubus akan berbentuk seperti yang saya gambarkan. Kemudian yang sebelah kiri sama, ya, ini sudutnya juga harus 120. Nah, seperti ini bentuknya. Perhatikan, kubus di dalam gambar isometri akan membentuk segi 6 gitu ya. Segi 6 yang memiliki panjang yang sama besar, ya. Dan masing-masing ini akan memiliki sudutnya 120. Jadi pastikan kalau membuat isometri maka sudut antara garis-garis yang membentuk 90 derajat akan menjadi 120 derajat. Nah, seperti ini ya. Ini saya maksud. Nah, ini ya. Jadi semua sudutnya akan membentuk besar yang sama, yaitu 120 derajat. Oke, jadi selanjutnya saya akan coba buat lingkaran, ya. Lingkaran yang ada pada sudut, pada sisi-sisi kubus di dalam isometri, dia akan menjadi elips gitu ya. Nah, cara membuat elips di dalam isometri adalah seperti berikut. Saya memerlukan beberapa garis, ya, garis bantu, ya. Pertama adalah diagonal, ya. Yang kedua adalah garis tengah dari masing-masing sisinya, ya. Nah, seperti ini. Nah, setelah itu hubungkan salah satu titik sudut yang belum ada ini dengan garis titik tengahnya. Nah, seperti ini ya. Nah, oke. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah kita akan membuat lengkungan, gitu ya, lingkaran. Nah, lingkaran-lingkaran ini ada 4 lingkaran, ya. Perhatikan nanti ada 4 lingkaran yang diperlukan untuk membuat elips, gitu ya. Nah, titik-titik yang akan digunakan sebagai acuan, yang pertama adalah titik A, gitu ya. Saya beri notasi ya. Titik A, misalnya ada di sini. Ya. Kemudian titik B, gitu ya. Maaf. Titik B saya letakkan di sini. Kemudian titik C. Nah, kemudian titik D ada di sini. Titik D, titik E ada di sini. Dan titik F. Nah,
Oke, nah selanjutnya dari titik ini kita akan buat lingkaran. Yang pertama, buat yang pertama ya, saya tulis di sini supaya gampang diingat. Lingkaran pusat di A ya, dari B ke C. Nah, perhatikan ya. Nah, saya akan buat yang saya maksud adalah lingkaran ya. Dari sini pusatnya dari A, kemudian jari-jarinya B ke C gitu ya. Nah, sisanya saya buang ya, biar nanti kelihatan. Nah, jadi lingkaran dari B ke C dengan pusatnya di A. Kemudian yang kedua adalah buat lingkaran pusat di D ya, di D pada saya belum tulis ya, GH gitu ya, maaf ya, GH nya yang ini maksudnya ya, saya belum tambahkan. Ini adalah G dan ini adalah H. Nah, oke, kita buat lingkarannya dari D ya, ini GH ya. Nah, biar tidak membingungkan, sisanya saya buang dulu. Oke, selanjutnya buat lingkaran yang ketiga, lingkaran pusat di E pada CH. Nah, ini yang maksud saya. Jadi Anda buat lingkaran di sini, titik pusatnya C dan H ya. Nah, sisanya yang tidak kepake saya buang dulu. Nah, oke, terakhir buatlah yang keempat adalah lingkaran pusatnya di F pada BG. Nah, terakhir kita buat lingkaran pusatnya di F, BG. Nah, gitu ya. Jadi kita akan dapat elips gitu ya. Elips pada isometri ya. Yang sejatinya ini adalah lingkaran kalau pada gambar objek yang sebenarnya ini berupa lingkaran, tapi saat ini saya tulis bahwa di sini adalah saya gambar ini adalah elips ya. Jadi semua lingkaran yang ada pada gambar pada objek yang normal ketika digambar menjadi isometrik, maka bentuk lingkaran itu akan menjadi seperti elips gitu. Elipsnya tertentu seperti ini dan cara membuatnya ya. Nanti saya akan gambarkan lagi ininya. Nah, kemudian yang kedua adalah misalnya kita bikin lingkaran, ada elips di sisi yang kanan, sama seperti tadi ya, saya buat garis bantunya untuk memudahkan saja gitu ya.
Nah, sebetulnya untuk kita saja bisa dengan seperti ini dan seperti ini. Oke, salah. Sorry ini sini. Sorry sebentar insya Allah. Oke, kemudian dari sini ke sini dan ini ke sini gitu ya. Ini sini, ini ke sini dan ini ke sini. Nah, gitu ya. Jadi kita akan dapatkan lagi dengan cara yang sama. Sekarang saya tidak akan buat lingkaran ya, tapi cukup apa namanya, busur saja dari titik ini ke sini gitu ya. Nah, pusatnya ada di mana? Pusatnya ada di A gitu ya. Jadi yang bagian tengah ini tidak pernah digunakan ya. Kemudian di sini pusatnya sorry. Yang ketiga di sini. Gitu ya. Demikian pula yang ketiga, kalau kita sudah hafal titik-titiknya, maka kita bisa gunakan cara yang lebih simpel gitu ya. Tapi sementara kita gunakan garis-garis bantunya untuk menemukan titik-titik yang kita akan gunakan. Nah, oke. Ini ke sini. Ini ke sini. Nah, ya, jadi nanti titik-titik ini yang akan digunakan ya. Perhatikan, tapi saya akan langsung bikin busur ini. Nah, oke. Nah, ini ya. Jadi terlihat ya. Jadi ini adalah lingkaran-lingkaran pada sisi-sisi kubus yang kemudian kita gambar pada proyeksi isometri. Nah, jadi dalam isometri itu akan kelihatan semua lingkaran yang akan kelihatan menjadi sebuah elips, dan elipsnya bentuknya seperti ini ya. Jadi ikuti yang A ini, kemudian untuk yang membuat sisi yang lainnya pun kita tinggal membuat kopinya gitu ya, sama persis caranya dengan yang atas ini. Nah, untuk yang kanan dan kiri. Nah, baik, itu saja dulu untuk step untuk membuat elips pada pada sebuah kubus. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau ada pertanyaan silahkan disampaikan.